Itu ada dua jalur soalnya, jalur hukum, jalur politik kan. Ya. Jalur hukum kan ke Bawaslu dan MK, Ya. Ya kan. Apakah mungkin akan berhasil? Saya nggak terlalu yakin kalau itu mereka lakukan. Ya. Pertama di MK kita tahu masih ada Paman Usman di situ, meskipun belum sudah dinyatakan nggak boleh lagi menangani kasus yang terkait dengan sengketa pemilu ataupun pilpres kan. Penyelenggaraan pemilu 2024 ditengarai banyak kecurangan. Peneliti dan pengamat politik Ray Rangkuti menyebut dua opsi yang dapat dilakukan dalam menyikapi kecurangan pemilu 2024, yakni jalur hukum dan politik. Nah, di Bawaslu, mohon maaf saja, kita udah mengerti kualitas dan kemampuan Bawaslu yang sekarang kan. Tidak terlalu banyak lah kita berharap pada mereka akan bisa mengambil satu keputusan yang dramatik lah ya gitu. Nah, oleh karena itu sejak dari awal sebetulnya saya juga mengatakan ambil jalur politiknya. Apa jalur politiknya itu? Ya angket. Menurut Ray Rangkuti, jalur hukum bisa ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu. Namun, mengingat dugaan keberpihakan juga menyeret nama MK sejak awal penyelenggaraan pemilu 2024, Ray Rangkuti menilai opsi hukum jadi lebih sulit dilakukan. Pertama, di MK masih ada Paman Usman, meskipun tidak boleh lagi menangani kasus yang terkait dengan sengketa pemilu atau pilpres. Nah, angket itu ke siapa ya? Ke pemerintah. Apa hubungannya dengan pemerintah? Sederhana. Apakah ada dugaan pembagian bansos itu dengan keuntungan elektoral yang dinikmati oleh salah satu paslon? Nah, disitulah yang harus diselidiki. Nah, termasuk di dalamnya tentu dugaan penggunaan aparatus negara. Dalam hal ini kepolisian, TNI, ASN, kepala desa untuk pengerahan atau mobilisasi dukungan kepada paslon tertentu. Sementara di Bawaslu, kualitas dan kemampuannya diragukan. Ia menyebut jika Bawaslu tidak dapat diharapkan dalam membuat keputusan dramatik, sehingga opsi penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi kecurangan pemilu paling mungkin dilakukan. Namun Ray memberikan penekanan bahwa angket DPR tersebut tidak ditujukan untuk penyelenggaraan pemilu, yakni KPU maupun Bawaslu. Nah, di angket itulah yang nanti akan dicari tahu. Tapi angket ini jelas nggak mengubah hasil. Karena penyelesaiannya politik, bukan penyelesaiannya kalau hasil itu ya sengketa ya di sini. Cuman kita akan tahu nanti model apa benar ada bansos yang dipergunakan untuk kepentingan elektoral gitu ya. Ada cawe-cawe presiden yang terlalu dalam ya, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, penyelesaiannya politik sehingga dengan begitu kita berharap di masa yang akan datang kita lebih bisa menekan pola yang seperti ini kalau memang ya dilakukan. Menurut Ray, dugaan penggunaan aparatur negara baik di tingkat kepolisian, TNI, ASN hingga kepala desa untuk mobilisasi dukungan paslon tertentu, hak angket itu bisa diajukan. Ia lalu menyinggung alasan lain, kini MK tidak lagi bisa diharapkan. Dilihat itu bukan apakah selisih suaramu dengan selisih si pemenang itu beda. Yang kalau Anda kejar, Anda bisa melampaui si pemenang. Nah, itu model MK yang sekarang. Yang sebetulnya nggak bisa lagi disebut-sebut sebagai TSM gitu loh. Istilah TSM itu kurang berlaku lagi gitu. TSM itu berlaku kalau pertanyaannya adalah gimana lo dapatkan suara itu gitu loh, sehingga lo dapat segitu. Menurutnya, di masa kepemimpinan Jimli Asidiki dan Mahfud MD, MK cukup berintegritas. Apalagi mereka dengan tegas membawa konsep pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif sebagai bentuk kecurangan. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara manipulatif, cara mobilisasi, cara intimidasi, dan macam-macam yang melanggar aturan, Anda bisa didiskualifikasi. Jadi nggak penting itu suara Anda nggak bisa dikejar oleh nomor 2 atau nomor 3, nggak penting. Ini gitu. bukan masalah kuantitas. Bukan soal kuantitas, tapi soal cara Anda mendapatkan suara itu seperti proses. apa. Nah, ini dikenal dulu di zamannya Pak Jimli dan Pak Mahfud. Tapi setelah Ketua MK tidak lagi dijabat oleh mereka berdua, model yang seperti ini mulai ditinggalkan oleh MK.